Ya, pemirsa, narasumber kita kali ini adalah seorang wanita keren Indonesia. Dia adalah jebolan dari kontes kecantikan tanah air. Dari sejak muda ini memiliki keterpanggilan hati terhadap mereka, khususnya para wanita pencari suaka di tanah air. Nah, apa yang dia kerjakan? Dia membantu para wanita-wanita ini untuk membangkitkan mental pejuang dan juga keterampilan di bidang fashion. Nah, seperti apa perjuangannya? Siapakah sosok inspiratif saya hari ini? Langsung saja, inilah People and Inspiration bersama Tamara Dewi Kondo. Halo Tamara, apa kabar? Hai Mas Ando, apa kabar? Kabar baik. Jadi gimana Tamara, udah olahraga pagi ini? Oh belum, mungkin habis ini ya. Habis ini? Oke, siap. Nah, ini Tamara kan Miss Indonesia Jawa Timur begitu ya? Iya, Dan juga 2019. Nah, itu dia. Dan juga Tamara ini punya yang namanya bisnis fashion. Mana yang duluan ini? Ini jadi Miss Indonesia dulu atau berbisnis duluan ini? Jadi ceritanya tuh aku dari SMP udah punya non-profit namanya Second Chance. Di situ aku baru melihat udah 7 tahun di non-profit. Oke, kayaknya aku bisa nih pakai platform Miss Indonesia Beauty Pageant buat share lebih visi misi aku kepada masyarakat di Indonesia. Lalu muncullah dengan teman-teman Miss Indonesia, yuk kita bikin bisnis bareng di ranah fashion. Toh kita juga sama-sama di beauty dan women empowerment. Jadi gitu ceritanya Mas Ando, agak campur aduk, tapi aku memang udah punya background di social impact. Oh, oke. Jadi memang dari SMP sudah sudah punya kepedulian sosial begitu ya? Saya pikir tadinya cuman pada saat ya kan di Miss Indonesia tentunya kan ada tugas gitu ya yang harus lebih peduli, artinya punya kepedulian sosial yang tinggi. Ternyata memang dari SMP begitu memang sudah ada panggilan sosial ini begitu ya. Sekarang kan banyak banget anak muda yang memang peduli akan hal-hal sosial. Kalau buat saya sendiri dari awareness ketika saya ke Sulawesi Utara. Oh, oke. Jadi kita ada baksos ke situ dengan teman-teman di sekolah. Dan mulailah itu saya membuat non-profit saya untuk membantu pemberdayaan melalui edukasi. So dari situ kepeduliannya mulai muncul, apalagi kita yang di Jakarta sebenarnya sangat-sangat privilege dibanding dengan teman-teman yang di daerah. Dan memang misi sosial saya tersendiri adalah ingin gimana sih kita encourage lebih baik lagi anak-anak muda, dimana saya juga mulai dari umur 15 tahun, that they can make a difference dari hal-hal yang di sekitar mereka sendiri. Dan bukan hanya social activism yang di Instagram atau Facebook, but they need to do something real and tangible. Di situ mungkin saya menjadi jembatan untuk anak-anak muda ini untuk melakukan suatu aksi konkret untuk mereka bisa membawa perubahan. Kalau mau tarik lagi ke yang tadi ya kan, tadi ke Sulawesi Utara gitu. Apa yang ditemukan di sana sampai akhirnya memicu semangat untuk sosial tadi dari Tamara? Ya, jadi saya kelas SMA 1, ke situ melihat ada banyak sekolah yang tear down dan tidak layak untuk dipakai sekolah. Tapi ketika saya mengajar di situ, anak-anaknya tuh sangat semangat untuk belajar. Dimana di sini aja kita anggot-anggotan buat belajar ya, tapi mereka walaupun fasilitasnya terbatas, akses untuk pendidikan kualitasnya terbatas, tetap sangat semangat. Lalu saya tanya mereka, teman-teman, adik-adik pingin jadi apa sih ketika gede? Mereka bilang pilot, dokter, guru. Ya. Tapi sebenarnya kenyataannya ketika saya pulang dari tempat itu, dengan keterbatasan akses mereka ke pekerjaan ini atau pendidikan, sebetulnya mereka tuh susah untuk mencapai cita-cita. Oh, iya. Saya pulang dari situ dengan komitmen, oke, ketika saya dikasih kesempatan untuk belajar, bagaimana saya bisa menjadikan ini aset untuk mereka, jadi berguna untuk mereka sendiri, bukan hanya untuk saya. Itulah jadinya namanya second chance tadi ya? Iya, betul sekali. Memberikan second chance, kesempatan kedua untuk teman-teman yang putus sekolah atau tidak mempunyai pendidikan yang cukup. Oke, baik. Sekarang berarti Tamara adalah seorang sociopreneur, begitu ya? Setuju? Bisa bilang begitu. Oke, siap. Nah, sampai akhirnya kan sekarang sudah ada yang namanya Liberty Society. Dan juga tadi ada di dalamnya itu mengenai ethical fashion. Bisa dijelaskan ini seperti apa sih sebetulnya si Liberty Society ini? Iya. Jadi saya melihat tadi problemnya adalah edukasi untuk orang-orang. Tapi edukasi pun tanpa financial empowerment, access to the market itu juga setengah-setengah. Gimana kita integrate pendidikan
dan akses to the market agar mereka bisa menjadi sustainable. Karena kalau education aja nanti tetap mereka nggak bisa independen. Liberty Society dengan kita punya training to employment model membina perempuan-perempuan yang tidak mempunyai akses untuk pendidikan dan pekerjaan, untuk kita memberikan mereka pelatihan menjahit, mereka komunitas, pendidikan psikologis, dan juga untuk anak-anaknya pun kita bantu bina agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi dengan karya-karya mereka kita bawa, ini loh karya-karya mereka yang sudah kita bantu dengan desain, packaging, branding, storytelling untuk dibawa ke market antara di Indonesia ataupun di mancanegara. Jadi sebetulnya karya-karya mereka ini sudah diserap dan di-showcase di negara seperti Singapura. Oke. Nah, jadi ini kalau terkait dengan tadi ethical fashion, kalau dari Tamara sendiri ini ethical fashion seperti apa sih yang digaungkan sejauh ini? Ya, jadi ethical fashion bukan hanya dari bagian environment atau lingkungan dari fabric kita yang pakai, tapi juga dari sisi kemanusiaan. Untuk para pekerja atau orang-orang yang kita latih, perempuan ini bisa mendapatkan working space yang safe for them. Mungkin it's safe for their children juga ketika mereka lebih flexible working gitu ya. Iya, betul. Ataupun ketika mereka mendapatkan penghasilan yang kebanyakan adalah 3 kali lipat dari yang mereka hasilkan di tempat lain. Karena kalau kita ngomongin business fashion, sebetulnya yang ada adalah mereka dibayar secara lebih sedikit sekali. Tidak cukup dengan kata-kata kita pakai minimum wage. Jadi bagaimana kita memberikan mereka juga kompensasi yang layak untuk mereka membina mereka punya keluarga. Jadi di sini mereka mendapatkan kompensasi yang lebih layak seperti itu ya? Betul. Ethical fashion dan sustainable itu lebih mahal. Tapi begitu melihat price tag-nya, mereka bilang, wah udah nggak usah deh, mahal banget, mendingan gue beli di mana gitu cuma 50.000. Yang mereka nggak lihat adalah the true cost of that fast fashion, yang mungkin adalah harm to the lingkungan ataupun juga pekerja-pekerja yang tidak dibayar dengan cukup. Nah, inilah justru sebetulnya yang sedang Tamara gaungkan ke banyak orang hari-hari ini. Misinya Tamara sejauh ini terkait dengan ethical fashion itu ya. Baik. Oke, nah pemirsa, kita masih mau ngobrol lebih dalam lagi bersama dengan Tamara, tapi tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda hanya di People and Inspiration. I'm Mishka. I'm from Afghanistan. Yeah, my name is Mishka. So it's been almost 6 years that I'm living in Indonesia. از اومدنم به اینجا به خاطر اینکه مثلا دوست دارم فعالتر باشم، بیشتر با مردم آشنا بشم، رابطم با مردم خوبتر بشه، اجتماعی تر بشم، تو کار پیشرفت کنم. امیدم اینه که بهتر بشم روز به روز و فعالیتی که میکنم امیدوارم برای آیندم مفید باشه، چون به همین امید آرزو اومدیم. شاید چیزی که نتونستم تو کشور خودم انجام بدم یا به چیزی که میخواستم نرسیدم، به همین امید اومدم شاید بتونم اینجا یا کشور بعدی برسم. Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Tamara Dewi Gondo. Oke, Tamara, tadi kan sudah disinggung sedikit mengenai Liberty Society gitu ya. Nah, ini yang jadi sorotan utama di Liberty Society adalah sebetulnya orang-orang di baliknya, ya kan, para women refugees-nya gitu ya kan, yang mencari suaka di Indonesia. Nah, ini muncul pertanyaan, Indonesia aja perempuannya masih banyak susah-susah nih yang butuh ditolong. Nah, ini kenapa justru Miss Indonesia Jawa Timur malah membantu para wanita-wanita luar negeri yang lagi nyari suaka, lagi mengungsi di Indonesia. Nah, ini gimana ini? Visi aku adalah kalau kita membantu, kita nggak memandang bulu. Dan walaupun mereka kelihatannya rasnya berbeda, mungkin agama yang berbeda dari saya sendiri, cuman kan kita kalau berdarahnya merah putih gitu ya. Jadi mereka ini kebanyakan datang dari negara-negara perang dan bukan karena kemauan mereka sendiri bahwa mereka negaranya perang dan mereka harus mengungsi ke negara yang baru. Saya juga mempunyai pendidikan dari luar negeri di mana merasa seperti pengungsi itu sendiri tidak mempunyai rumah. Ketika mereka datang ke rumah kita, tentu karena konflik adalah hal-hal yang sangat kompleks. Bagaimana yang udah nyampe ke rumah kita ini loh, kita bisa bantu mereka. Dan kebanyakan mungkin masyarakat nggak melihat kalau kita nggak membantu mereka, mungkin efeknya pun bisa panjang. Efeknya bisa menjadi
kemiskinan atau kejahatan Kriminal, ya. kan muncul kejahatan. Jadi banyaklah seperti itu yang sebetulnya kita harus bantu toh buat kebaikan bersama juga. Tapi respon dari masyarakat sejauh ini ketika Tamara bantu orang asing ketimbang bantu orang Indonesia sendiri seperti apa? Tentu saya juga mencoba untuk membantu orang Indonesia, cuman banyakkan orang mengerti lah bahwa saya melakukan ini untuk raise awareness mengenai mereka. Cuman itulah memang harus kita bantu karena mereka tidak mempunyai social safety net. Di mana kebanyakan orang Indonesia punya, tapi untuk mereka pun sangat susah. Bahkan legal safety dan legal protection pun tidak ada. Nah, itu tuh kan repot ya. Nah, jadi sebetulnya ini dilakukan atas dasar kemanusiaan seperti itu ya. Birokrasinya, prosedurnya, ini kan agak-agak ribet sebetulnya. Ketika mulai punya panggilan terhadap hal ini gimana Tamara memulainya? Saya memulai ketika tadinya saya kira pengungsi itu hanya ada di Australia, di Amerika. Ternyata ada di Jakarta. Yeah. Dan jumlahnya nggak sedikit, Mas Ando. Ada 14.000 di Indonesia. Yang paling terakhir nyampai di Aceh lagi dari melalui boat. By boat mereka dari laut datang ke Medan. Jadi memulainya pun karena mendengar loh, ini orang hanya karena berbeda agama dengan orang-orang yang di negara awal mereka mengungsi karena takut untuk mendapatkan persekusi dari negara-negara itu. Jadi dari situ saya mikir, wow, ini bukan pilihan mereka. Jadi yang saya punya di sini adalah mungkin kemampuan berbisnis atau mempunyai network yang bisa dipakai untuk membantu mereka. Perjalanan saya juga sebenarnya dari kecil banget, dari cuman volunteer, magang di satu learning center, membantu anak-anak belajar seperti saya punya background. Lalu lama-kelamaan, gimana ya cara aku ngebantuin mereka dengan livelihood initiatives agar mereka bisa mandiri, dan terutama yang paling besar adalah mereka mempunyai sangat tinggi sekali mental health problems seperti depresi. Iya, 24 jam di rumah, Mas Ando, bagaimana kan sekeluarga. Yang saya provide adalah outlet untuk mereka bisa berkreativitas bersama di masa mereka tinggal di sini. Nah, itu dia. Jadi kan sebetulnya nggak cuman bangun keterampilan mereka, tapi juga membangun mental mereka gitu untuk menjadi ya wanita-wanita yang lebih tangguh seperti itu ya, menghadapi apa yang mereka alami. Nah, tapi kalau untuk kendalanya sejauh ini yang dialami oleh Tamara sendiri seperti apa dalam memberikan keterampilan begitu ya kepada mereka, dan ya anyway ini kan bisnis sebetulnya, sekalipun memang bisnis sosial begitu ya. Nah, ini bagaimana? Kalau untuk para pengungsi ini adalah rasa putus asa, walaupun coba untuk membina mereka bertahun-tahun gitu, berbulan-bulan, tapi juga ada gue ngapain ya abis ini, gue juga nggak bisa pakai skills ini buat melakukan sesuatu yang berguna. Jadi untuk kita selalu melakukan pendidikan kepada mereka secara mental dan emosional, itu sangat penting buat kita untuk mereka nggak putus harapan. Tapi juga sebagai bisnis, Mas Ando, adalah mungkin membuat orang-orang tuh lebih peduli. Makanya aku suka banget di interview di sini agar bisa share. Mereka ini juga sangat terampil loh. Belilah bisnis sosial kita, produknya bukan karena lo kasihan, tapi karena produknya bagus gitu. Karena memang di sana juga mereka well educated gitu kan. Mereka juga pekerja profesional di sana, cuman ya mereka lagi mengungsi aja di sini begitu ya. Iya, betul. Yang mungkin sangat inspiring buat saya adalah mereka di negara awalnya itu sebagai wanita nggak boleh bekerja. Mendapatkan pendidikan atau pekerjaan nggak boleh sebagai wanita. Ketika mereka ke sini, mereka bilang, wow, Tam, saya bisa mendapatkan pendidikan dan pekerjaan atau aktivitas di luar rumah. Itu sangat-sangat hal yang saya tidak pernah alami sebelumnya. Walaupun yang berkata seperti ini adalah perempuan-perempuan yang sudah 20-30 tahun. Di Indonesia mungkin kita mah memulai bisnis dari 12, 15 tahun sebagai wanita bisa ya. Jadi ketimpangan gender itu adalah hal yang sangat-sangat real. Ini kalau dengar dari ceritanya Tamara, ini kayaknya deket banget sama mereka gitu ya. Ini ketemu langsung, apakah ini Tamara langsung memberikan keterampilan gitu ke mereka ini? Terjun langsung? Terjun langsung, terjun langsung. Oke. Menjahit bukan saya, Mas Ando. Saya mungkin cuma teman curhatnya mereka gitu ya. Teman ngobrol. Kirain ngejahit juga, bukan ya?
Bukan. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak yang dibantu sama Tamara dan tim? Kalau yang berlatih dengan kita ada sekitar 40 orang. 40 orang. Kalau misalnya yang mendapat bantuan sosial seperti beras dan lain-lain, mungkin 200 keluarga. Nah, tentunya sudah banyak cerita selama 2 tahun ini, apa yang sudah dikerjakan, dan seperti apa kisah-kisah inspirasi dari mereka, tapi kayaknya kita akan ngobrol sesaat lagi pemirsa. Usai jeda, tetaplah bersama kami di People and Inspiration, kami akan kembali masih bersama dengan Tamara di sini. Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Tamara di sini. Oke, jadi Tamara itu sebetulnya saudara-saudara pengungsi kita itu yang dibina oleh Tamara dan tim ini berapa lama sih? Apakah memang ada rolling gitu, misalnya mereka nih hanya 2-3 tahun, begitu mereka bisa mandiri, oke, akhirnya rolling ke yang lain lagi gitu untuk bisa dilatih lagi, atau seperti apa sih sebetulnya, Tamara? Ya, pengungsi itu rata-rata di Indonesia selama 10-15 tahun. Kalaupun mereka mau mandiri, sangat susah dengan regulasi yang di pemerintahan sekarang. Jadi yang kita bantu adalah, kita bina selama 6 bulan atau sampai 1 tahun, kamu di beginner, advanced, atau intermediate class. Lalu dengan tipe-tipe produk yang mereka bisa bikin, ya udah, kamu di kelas itu aja. Kalaupun Mas ada yang mau ikutan join baru, monggo, mereka bisa langsung datang ke kita punya ruko dan belajar bersama dengan tim-tim yang memang sudah berjalan untuk membuat produk. Bisa dibilang belum ditentukan gitu berapa lama mereka bisa belajar seperti itu ya? Kita ada kelas-kelasnya, depend on the type of product. Kalau misalnya t-shirt, misalnya 2 minggu. Pants 2 minggu. Terserah nih mereka mau ikutan kelas yang mana. Oke, siap. Nah, 2 tahun membina saudara-saudara kita pencari suaka di Indonesia, pengungsi di Indonesia. Nah, ini tentunya ada cerita-cerita menarik yang bisa dibilang ini sesuatu yang nggak bisa dibayar pakai uang lah. Ini ketika mendengar mereka bisa sukses, mereka bisa mandiri. Nah, ini seperti apa, Tamara? Ya, saya sembari buka umur ya. 23 tahun dan juga ada yang... Ya, 3 ya. Teman di sana yang umurnya seumur dengan aku, tapi mereka tuh bedanya nggak bersekolah dan nggak mempunyai kesempatan. Setelah mereka datang ke ruko yang bersama saya bangun, mendapatkan untuk bisa sewing, lalu dia mampu dan berani bermimpi. Lalu aku tanya, oke, jadi kamu udah punya sekarang bisa bikin tas nih, bisa bikin baju, kamu mau ngapain? Dia bilang gini, I think suatu hari nanti ketika saya sudah di resettlement country, saya mau membuat saya punya factory dan konveksi sendiri. Oh, oke. Itu sangat-sangat tidak terbayang, kayak wow, ternyata dengan hal-hal seperti membuka pintu untuk mereka saja, itu bisa memberanikan mereka untuk bermimpi lebih jauh. Kalau udah dengar itu aja Mas, kayaknya mimpi aku dan kesenangan tersendiri itu sudah ada banget. Wow. Jadi kisah-kisah sukses selain dari Rehan, kalau selain dari Rehan mungkin ada cerita yang lainnya yang bisa dibagikan hari ini? Ya, mungkin terkait dengan orang yang sudah lebih tua dan mempunyai keluarga. Jadi ibu ini mempunyai keluarga yang sakit-sakitan orang tuanya. Ketika mereka datang ke sini tentu dengan ekspektasi akan mendapatkan upah jalan atau upah makan ketika mereka berlatih. Uang itu daripada mereka dapetin dari non-profit atau NGO atau organisasi-organisasi yang memberikan secara gratis, nih gue kasih lu charity, donasi. Sangat lebih bermartabat untuk mereka mendapat jerih payah mereka sendiri. Jadi ketika mindset itu terbangun, oh gue nggak minta-minta, tapi gue ini I deserve to get this because I work for it. Lebih bangga. Mentalitas itu it's so crucial ketika mereka pindah ke negara ketiga resettlement, karena menjadikan manusia kan manusia ya Mas, aku bilangnya sito timo tumoto, bukan hanya mendapatkan manusia lain. Betul. Bahasa Minahasa. Ya. Memberikan value terhadap society daripada hanya meminta. Nah, jadi sebetulnya lebih dari semua ini yang Tamara bangun selain keterampilan sebetulnya adalah mental yang tangguh begitu ya. Mental yang bukan minta-minta tapi mental agar bisa berdiri dengan kaki sendiri seperti itu. Oke, ini apa harapan kedepannya dengan apa yang Tamara lakukan hari-hari ini dengan Liberty Society? Ya, saya harap ini bisa menjadikan model yang bisa direplikasi oleh teman-teman yang mau buat bisnis sosial.
Bisa loh kita memikirkan holistic growth, bukan hanya hard skill tapi juga soft skill. Dan kita bisa sama-sama mengedukasi masyarakat bahwa ethical dan sustainable fashion can be a way to go. Hanya saja kita harus aware fast fashion itu seperti apa, cost-nya, dan juga ketika mensupport bisnis sosial yang ada di tempat lokal kalian maupun Liberty Society, itu sebetulnya ripple effect-nya sangat besar. Bukan hanya untuk kami sendiri, untuk dengan training, tapi juga untuk kehidupan teman-teman yang kita support. Iya, katanya kalau kita beli produk di Liberty Society itu sebagian dari hasil penjualan itu akan dibagikan ke sesuatu yang bermakna sosial juga. Ini seperti apa ini, Tamara? Ya, kita punya ruko itu House of Freedom. House of Dimana Freedom. kita bisa berkreativitas dengan bebas. Jadi pendapatan itu kita alokasikan untuk lebih banyak lagi melatih perempuan-perempuan yang belum pernah melatih. Wow. Dilatih seperti itu. Wow, oke. Jadi kita juga bisa ini ya, dengan membeli produk kita juga sedang bersosial juga gitu dan membantu mereka juga berjuang seperti itu ya, Tamara ya. Betul, malah jadinya bangga. Oh, gue udah ngebantuin nih melalui pembelian gue. Gak cuma dari Kita Bisa aja, tapi sekarang bisa dari Liberty Society seperti itu. Sedap. Oke. Sip, terima kasih banyak Tamara sudah menginspirasi hari ini. Tetap semangat, sukses selalu, dan juga salam buat saudara-saudara kita di Liberty Society. Thank you. Oke, see you. Ya, pemirsa, demikian tadi obrolan seru kita bersama dengan salah satu anak muda keren Indonesia, Tamara Dewi Gondo. Jadi sebetulnya kita bisa lakuin apa aja. Kita mungkin nggak harus nunggu sampai harus settle dulu untuk melakukan sesuatu. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, melihat apa masalah yang ada di sekitar kita seperti yang dilakukan oleh Tamara tadi. Saya Rolando Sambuaga undur diri dan sampai jumpa.